Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para mahasiswa yang berbahagia, marilah kita memulai perkuliahan hari ini, yaitu dengan materi otonomi daerah, masih dalam mata kuliah kewarganegaraan. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, sebagai pembukaan kami menyampaikan tentang otonomi daerah. Ini adalah merupakan suatu jawaban, yaitu era perubahan atau era transisi dari masa Orde Baru menuju kepada era reformasi. Ya, pada waktu Orde Baru itu adalah semuanya sampai sentralistik, yaitu kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat. Sampai pada pemilihan gubernur maupun bupati pun itu ada campur tangan dari pusat. Sampai urusan pada Dewan Perwakilan Rakyat juga itu ada campur tangan dari pemerintah pusat. Sampai-sampai sebagai ilustrasi, yaitu menurut cerita teman saya waktu S2, yaitu di Riau. Riau itu negara Riau itu adalah provinsi terkaya karena tambak apa saja ada, tapi di sekitar di situ itu masyarakatnya miskin. Karena apa? Yaitu sekitar 80% kekayaan dari Riau itu dibawa ke pusat, gitu ya. Sehingga di situ hanya 20%. Sehingga sebagai dilematis provinsi atau daerah yang kaya raya tapi rakyatnya miskin. Nah, makanya dari latar belakang tersebut, maka era reformasi ini dituntut diadakan suatu otonomi daerah. Waktu itu pertama kali perumusnya dan sebagai menteri otonomi daerah adalah Profesor Rias Rasyid, ya, masih ingat, yaitu era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, gitu ya. Oke. Sekarang kita akan melihat di sini apa yang dimaksud dengan otonomi, yaitu secara sempit yaitu mandiri, dalam arti luas adalah berdaya. Otonomi daerah yaitu pemberian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Ya. Ini sebenarnya ada koreksi juga karena era reformasi itu, ya, itu dari pemerintah pusat itu memberikan kekuasaan penuh itu tidak gubernur dulu. Seharusnya ada suatu studi kelayakan dulu atau dengan percobaan dulu gubernur. Tapi ini enggak gubernur tapi langsung kepada bupati atau wali kota. Jadi sekarang bupati wali kota itu mempunyai suatu kebijakan tersendiri, ya. Bisa menentukan dan bisa mengelola keuangan sendiri. Lah, efek negatifnya yaitu banyak orang atau kepala daerah yang tidak bisa mengelola keuangan sehingga banyak yang terseret, yaitu pada kasus-kasus korupsi. Kalau seandainya otonomi daerah itu adalah jatuhnya atau berhentinya di tingkat provinsi, itu bisa mensuplai yaitu daerah-daerah atau kabupaten yang sangat minus. Seperti Solo Raya, itu ada yang kaya raya, APBD-nya itu tinggi, tapi ada yang daerah miskin, ya. Maka kita lihat banyak masyarakat yang masih di perkampungan itu sulit makan, apalagi kalau beras naik, gitu ya. Ini sangat terpukul sekali. Oke, para mahasiswa yang berbahagia. Setelah itu, ini juga pengertian tentang otonomi daerah, ya. Sekarang dari latar belakang, yaitu dari latar belakang otonomi daerah itu adalah yang pertama kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat berpusat di Jakarta atau yang disebut Jakarta sentris, ya. Ingat ya tadi, ya, ini terutama pada waktu masa Orde Baru. Terus pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. Tadi kasus sudah kami sampaikan pada kasus Provinsi Riau. Terus kesenjangan sosial antara suatu daerah dengan daerah lain sangat terasa, ya. Kalau kita lihat yaitu daerah-daerah di Pulau Jawa itu adalah sangat maju. Coba kalau kita lihat yaitu di luar Pulau Jawa, di Kalimantan, ya, di Papua apalagi, itu kesenjangan sangat tinggi sekali. Makanya otonomi daerah itu hakikatnya mengangkat daerah-daerah supaya daerah itu lebih maju karena diberikan wewenang untuk mengelola dan memberikan kebijakan sendiri, termasuk pengelolaan keuangan itu, ya. Jadi suatu contoh begini, saya pernah
diskusi dengan teman saya yang sudah lama di Kalimantan. Tapi nggak nyebutin Kalimantan di mana gitu. Jadi kalau di sana itu beli tanah itu bukan panjang kali lebar, ya kan? Tapi beli tanah itu lebar. Mau beli berapa? Ya, katakanlah beli 10 meter karena uangnya sedikit ya, 10 meter. Lah panjangnya terserah, mau sampai berapa sana karena itu hutan, ya kan? Jangan dibayangkan seperti di Pulau Jawa. Jadi mau nggak Anda untuk menebang hutan ya, untuk jadi lahan pertanian atau pemukiman? Silakan, semaunya. Panjangnya itu sampai mau 50 meter atau 100 meter dipersilakan. Tapi belinya itu biasanya itu hanya lebarnya saja. Kalau orang punya ini ya banyak lebarnya katakan 20 atau mungkin 50, silakan semampunya. Karena apa? Ya tanah di luar Pulau Jawa itu tidak ada nilainya kalau dibanding di Pulau Jawa gitu ya. Oke. Tujuannya adalah segi politik otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat. Yang jelas itu ya. Jadi sesuatu harus dari sana sehingga lamban dalam memberikan keputusan di pemerintah pusat. Segi pemerintahan otonomi untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Ya, enggak berbelit-belit. Dari kabupaten menuju provinsi baru pusat baru dikaji, baru mengeluarkan suatu keputusan. Ini namanya tidak efisien ya. Segi sosial budaya, yaitu otonomi diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah ya. Ada di situ bisa menumbuhkan suatu budaya dan budaya bisa diangkat menjadi destinasi wisata gitu ya. Segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerahnya masing-masing. Nah ini tujuannya sangat bagus sekali, tapi ya juga ada dampak negatifnya juga dalam otonomi daerah ya. Antara kemampuan daerah satu dengan yang lain kan berbeda. Kalau kemampuan daerah satu karena sektor hanya pertanian itu aja ya, dibanding dengan daerah lain katakan kabupaten lain yang sudah industrinya sudah sangat maju, tetap pertumbuhannya juga berbeda. Ini juga tetap kesenjangan. Nah ini perlu dicarikan solusi dari pemerintah pusat bagaimana supaya otonomi itu tepat sasaran gitu ya. Oke, saya kira para mahasiswa sudah tahu yang penting dalam mempelajari otonomi daerah itu adalah latar belakangnya, yaitu belajar dari pemerintahan Orde Baru dikoreksi sehingga muncullah yaitu ada istilah otonomi daerah dengan tujuannya yaitu memakmurkan yaitu masyarakat di daerah, yaitu terutama kabupaten maupun di kota madya. Begitu ya para mahasiswa. Untuk selanjutnya nanti Anda bisa baca berikutnya lagi. Saya kira cukup. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.